sana yang saya banggakan, dan seluruh jajaran yang hari ini bersama-sama bisa hadir, dari teman-teman Jogja yang hari ini hadir, Mas Tommy, hadirin Alhamdulillah rahimakumullah. Mengawali tanggapan mari terlebih dahulu kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini mulai sejak beberapa waktu yang lalu sampai hari ini kita bisa berproses untuk mencapai tujuan, yaitu bisa wisata. Tentu kita semuanya berharap semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul dijagai, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat salam kita lupa kita sampaikan kepada kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wasallam, dan kita berharap semoga besok di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kemarin Mbak Lurah itu datang ke rumah saya cerita banyak hal tentang rencana desa Kowe untuk menuju desa wisata. Kemudian hari ini saya mendengarkan paparan dari tim konsultan tentang rencana desa Kowe menuju desa wisata. Saya tentu sangat berbangga sekali karena saya masih sangat ingat sekali ketika awal tahun saya mengadakan reses di desa ini, bahwa dari Kok Darwis kalau nggak salah pada saat itu menyampaikan ke saya bahwa desa Kowe ini banyak potensi wisata. Nah, kepinginnya untuk dijadikan sebuah wisata yang menarik, sehingga akhirnya pada saat itu, mohon maaf Bapak kalian kalau Pak Joko, kalau saya juga mengkompori saat itu, salah satunya adalah bagaimana kita mengkaji sehingga menjadi sesuatu yang memang bisa kita kendalikan. Karena terus terang kita sendiri itu tidak punya ilmunya pada saat itu saya menyampaikan. Nah, caranya untuk mengkaji ini bagaimana ya? Kita harus menjadi orang yang memang mampu untuk melakukan kajian, punya ilmunya, sehingga arah daripada desa wisata ini seperti apa. Sehingga harapannya bahwa desa wisata ini memang betul-betul menjadi desa wisata yang menjadi tujuan destinasi masyarakat sekitar. Ya, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Joko selaku koordinasi ini bahwa Mas kita ini sudah ada beberapa desa wisata yang hari ini sempat booming, sudah booming Mas saya, sudah booming, dan itu luar biasa karena memang publikasinya juga luar biasa. Ini penting menurut saya. Kalau nanti setelah ini kita betul-betul bisa melakukan kajian potensi di desa Kowe, kemudian yang paling penting menurut saya adalah publikasi, pengenalan terhadap publik bahwa Kowe itu ada tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jadi wong sing gelem marani Kowe siji stres ilang, nomor 2 tambah sedih kan bayar. Kan nenek kuburanmu kena tinggi sadar. Biar. Jadi sesuatu yang menarik itu yang memang harus kita siapkan untuk desa wisata ini, sehingga masyarakat itu betul-betul menarik. Kadang-kadang saya melihat beberapa desa itu kepingin menjadikan desa wisata itu menjadikan desa mereka itu menjadi desa wisata, tapi dia itu tidak tahu caranya. Dan terus terang saya senang sama Mbak Lurah Kowe ini karena setelah kita kemarin adakan proses di sini dan sampai tahapan sampai hari ini menurut saya luar biasa. Jadi bagaimana kemudian bapak-bapak dari konsultan ini menyampaikan untuk memanfaatkan tentang potensi-potensi yang ada di desa Kowe yang memang ini layak untuk dikembangkan. Ini
ini menurut saya sangat luar biasa. Nah, soal selanjutnya kaitan dengan apa nanti suksesi untuk desa wisata itu tentu tadi kalau saya sempat komentar tadi kan harus ada support anggaran. Jadi kalau saya secara pribadi saya sudah sampaikan sama Bu Lurah, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu. Artinya sekuatnya gitu, sekuatnya. Nanti kalau bentuknya itu 50 miliar saya disuruh bantu sekian kan juga mungkin Pak Jokowi. Jadi kira-kira ya 0 sekian%. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh konsultan tadi bahwa ini harus partisipatif gitu. Jadi tidak bisa kemudian dari hanya satu jalur, tapi memang harus semua bergerak untuk menyukseskan Desa Kluwe ini menjadi desa wisata. Nanti ada saya, ada Pak Joko selaku Kepala Dinas Pariwisata, ada Pak Kepala Desa, ada semua masyarakat, semuanya harus terlibat, semuanya. Nah kebetulan kemarin kita juga ini sedang melakukan pembahasan tentang Raperda Desa Wisata. Kebetulan ketua pansusnya, ketua pembahasnya saya. Nah, ini sama Pak Joko ini. Kemarin kita juga sudah melakukan kunjungan ke mana? Sukoharjo. Itu desa wisata yang juara 1 nasional. Nah, yang menurut saya luar biasa menarik itu adalah item yang mereka usung, yaitu produksi gitar, produksi alat gitar itu gitar. Di mana gitar itu tidak diproduksi oleh hanya beberapa orang, tapi sudah menyeluruh satu desa. Bahkan itu per RT. Jadi gitar itu diproduksi oleh RT di di konsolidasi dimotori oleh desa, kemudian keluarnya itu juga dibantu sama desa, cara pemasaran dan sebagainya itu. Dan itu tidak murni mengandalkan dana dari desa, tapi dana yang mereka pakai adalah swadaya. Desa itu saya katakan Bu Lurah, kalau jenengan itu bisa membuat seperti ini, itu kira-kira apa yang bisa jenengan berikan kepada mereka? Enggak banyak Pak, enggak banyak. Jadi desa itu cuma mengeluarkan berapa? Kurang supporting kan hanya sekitar Betul ke RT itu berapa? wah dari jutaan. Enggak banyak. Enggak banyak. Padahal untuk proses produksi itu beberapa. Betul. Artinya bahwa partisipasi ini penting. Jadi penting dari pihak pemerintah, desa maupun dari kabupaten, kemudian dari masyarakat ini juga penting sekali untuk bersama-sama mensukseskan kalau memang kepingin desa kita itu menjadi desa wisata. Ini contoh ikon yang kemarin coba kita lihat di daerah Sukoharjo. Barangkali kalau Kowe ini kan punya sesuatu yang mungkin sangat luar biasa yang bisa dijadikan ikon. Ini yang paling penting, ya kan? Yang paling penting. Nah, kira-kira sebenarnya itu apa? Atau nomor kuliner lah. Kan padahal di potensi itu banyak. Dan nanti disampaikan aja sama mas-masnya yang konsultan. Ini kan bagian ngolah data, memberikan masukan dan saran itu biar beliau-beliau. Dan kita itu kan memberikan sumber-sumber potensi aja. Nanti bagusnya seperti apa? Insya Allah nanti saya dengan Pak Joko support, saya support. Karena Pak Joko ini kepala dinas pariwisata, beliau muda, orang Melayu itu sekitar diater. Sokok banter ini kadang-kadang biasaan tuh. Cara ini wong tuh. Karena kepingin menggali potensi, gitu loh. Jadi kalau orang melihat Magetan itu hari ini yang menjadi mindset mereka itu kan hanya saran, Nah kita kepingin membangun itu. Jadi tidak hanya sekedar sarangan, tapi ada beberapa destinasi wisata yang memang layak untuk ini yang paling.
itu mungkin yang bisa disampaikan. Terakhir insya Allah nanti pelan-pelan Mbak, kalau maupun support anggaran semaksimal kekuatan saya tetap. Amin. Nanti karena DPRD itu kan cuman maupun ekonomi tugas ini itu tiga Mbak. Jadi maupun ekonomi ini dari undang-undang anggaran itu diawasi kan. Nah, begitu mungkin akhirnya begini masuk ini. Tapi insya Allah nanti kerjasama dengan saya berduka sangat cakap nomor pripun. Caranya sakit lah, wong ini barang apik kok. Gitu mboten? Barang apik itu nek gak didukung so. Jadi kudu didukung bareng-bareng gue bicarane semampunya, nggih kita sesuaikan. Dan dengan sakit pelaturaken, insyaallah kalau sangat sering derek ngomong muga apa sing dadi tujuane yang masyarakat dhewe untuk apa itu namanya mengusulkan program desa wisata ini bisa terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca yang disampaikan adalah saya minta maaf dalam ya niki kula mungkin boten saged ngancani ngantos paripurna. Lajeng kula jam 11 niku wonten misi pengajian teng griya. Jadi kegiatan rutinan Rasulullah itu nanti kita tinggal bapak itu kok ini kalau niku kadang-kadang nggih dewi kan kula critakne nggih kalau niku kadang-kadang wis drek menan melalui DPR pejabat gayane micapi rondo nyapi bayi niku wong arep mati ya Allah itu biasa resiko lah berikut melek kahanane kaya ngono. Makanya kalau hari ini nanti saya nggak bisa derek jenengan ngantos paripurna kula nyuwun mungkin kula tak pamit rumiyin. Insyaallah mungkin koordinasi terus berlanjut barulah nggih kalian Pak Joko murid saenipun. Nanti nggih. Manten ingkang kula aturaken atuh kala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Kira-kira ini merupakan sebuah pengembangan desa wisata ini visible nggak masuk di desa ini? Sangat visible. Oke. Baik. Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Desa dan teman-teman dari OPD serta dari konsultan termasuk segenap jajaran yang ada, masyarakat, tokoh masyarakat dan pemuda yang kami hormati. Desa wisata ini bisa tumbuh dan berkembang atas 4 dasar fondasi yang harus ada. Yang pertama, ini adalah kelangkaan. Enek pula salah satu hal yang di desa ini memiliki sebuah kelangkaan yang sudah sulit ditemui di tempat lain. Dan yang kedua, ini adalah keunikan. Keunikan ini bisa diciptakan ataupun bisa ada. Ketika di desa ini memang terasa sangat berbeda dengan desa-desa yang lain yang berada di desa ini seperti apa. Dan yang ketiga, ini adalah alamiah. Alamiah ini bisa berarti keindahan alamnya dan atau originalnya. Dan yang keempat adalah partisipatif yang tadi sudah banyak disinggung oleh konsultan, kemudian Pak Wakil Ketua DPRD. Ini adalah sebuah fondasi yang harus betul-betul kuat. Jangan sampai ketika partisipatifnya nol, dorongan-dorongan dari masyarakat nol, ini adalah sekelompok sekelompok keinginan dari sekelompok orang, sehingga tak kalah menjadi sebuah desa wisata, ini adalah desa wisata launching, dan kita tidak berharap begitu. Seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid tadi bahwa masyarakat sini
sangat antusias di dalam upaya pengembangan desa wisata, yang mana apa yang dilontarkan, dipemantik oleh Gus Wakil ini bisa ditangkap responsif oleh seluruh komponen yang ada di desa ini. Oleh sebab itu, bagaimana sebuah partisipatif ini bisa terus makmur, terus berkembang. Nah, salah satu contoh yang kami sampaikan, yang tadi juga disampaikan oleh Gus Wakil, bahwa Geni Langit itu dulu malah mendapatkan ada sedikit penentangan dari pemerintah desa dulu. Yang kuat adalah partisipatifnya. Bahkan dari tokoh ini bisa menggerakkan masyarakat per RT ini, per KK ini bisa, di luar ini yang bisa, saking kuatnya partisipatif. Per KK itu bisa sumbangsi 50.000 untuk mendirikan desa wisata Geni Langit. Murni dari masyarakat. Yang menggerakkan adalah Karang Taruna. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu, pengurus mau belajar terus menerus, akhirnya apa yang terjadi? Bahwa pemerintah desa justru mendapatkan pemasukan dari kegiatan desa wisata yang ada di Geni Langit ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sarujuk menjadi sebuah komponen yang sangat kuat, sehingga pemerintah pun hadir di sana. Saat ini dalam datang Wonomulyo, wonten jeblok, wonten Geni Langit. Saat itu aku saya pun lihat, itu karena apa? Masyarakatnya mau bergerak untuk melakukan upaya-upaya perubahan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Gus Wahid, niatan apik di sana ada bagus, kalau tidak didukung pemerintah isi busuk. Nah, kami pun berharap juga seperti itu, bahwa ketika di dalam sebuah proses pembangunan desa wisata ini, keterlibatan masyarakat harus terus-menerus dan dilestarikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pak Lurah ini sudah berapa periode? Baru satu. Nah, di dalam upaya mengembangkan, tentunya politik lokal itu juga tidak bisa ditinggalkan. Dan kami suwun dari BPJ ini pun juga melakukan upaya-upaya akselerasi di dalam penetapan ini. Ketika RPJMDes-nya keluar, nah, harus sampai nanti di dalam sebuah perencanaan, bahwa ini pun fondasi ini kuat, jelalah di dalam proses pergolakan politik desa. Berikutnya orang pilih, begitu. Dan yang sudah ditanamkan, dipondasikan di sini, aku lagi nggak produksi murah kain. Nah, itu yang repot. Oleh sebab itu, kelembagaan di dalam rangka penyusunan RPJMDes ini dari PMD ini untuk dibantu untuk memperkuat bagaimana sustainable-nya perencanaan ini akan terus berlanjut. Pada masa periode ini, lurah ini nanti fokusnya setelah lurah yang lain dan lurah ganti karena proses politik desa akhirnya berubah lagi kebijakannya. Ini akan terbangun antara masyarakat. Kemudian di dalam upaya pengembangan ini, salah satu supporting untuk test case, coba di salah satu ini di branding mungkin ya, ning jualan ini dipasangi apa ya, tapen keren, apa tapen apalahan gitu, krowe keren atau ini. Kita juga melakukan upaya-upaya untuk mendalam, ya kan? Mendalami sekaligus memberikan semangat supporting pada warga masyarakat. Kita keren, krowe keren dan gitu. Tentu nih, sing dalane pinggir dalan deket, didelok ya ora patut. Wong sudah mulai keren kan gitu. Ini adalah menggugah semangat yang ada. Dipasang di branding seperti itu, yang terus menerus
Akhirnya semangat masyarakat ini akan tumbuh terus menerus. Dan semangat ketika sudah tumbuh, insya Allah partisipatif ini pun juga akan terus berkembang. Mungkin itu garis besar yang sedikit kami sampaikan, dan kedepannya kita bisa berdiskusi lebih lanjut keterkaitan dengan apa yang menjadi titik fokus yang diarahkan oleh konsultan dan bagaimana potensi yang ada serta dukungan dari pemerintah desa yang saat ini yang ada. Sekali lagi, yang sangat kami garis bawahi ini adalah partisipatif. Jangan sampai malah justru ketika partisipatifnya kelangsungan, keberlangsungan sustainable-nya dari kegiatan desa wisata di dalam mengembang ini adalah nanti akan berangsur-angsur akan surut. Harus kita pelihara semangat itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan satu lagi, investasi ini adalah pariwisata ini adalah investasi yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan bermasa. Hanya saja bagaimana upaya-upaya pemeliharaan yang ada di sana. Makanya ini dua wisata sudah terkenal, sudah ini wes ibaratnya duit itu kayak ngalir sendiri. Sing cedak-cedak bisa nanti belajar ke Giri Langit. Sekarang berapa support terhadap kegiatan masyarakat dari hasil desa wisata Giri Langit. Kegiatan masyarakat semuanya didanai oleh dari hasil desa wisata Taman Giri Langit. Cedak-cedak bisa bermain di sana nanti. Jadi mungkin itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Kiranya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian kami, dan saya juga mau izin terus nanti karena jam 12 saya juga ada acara, dan tapi saya tinggal nanti Bu Epi nanti tinggal di sini sebentar ya untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman. Karena di sana Bu Epi yang menangani desa wisata juga. Dalam akhiri matur suwun, mohon maaf atas kekurangan. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan. Untuk selanjutnya mungkin tanggapan dari Bapak Kepala Bapeda. Kepadanya dipersilakan. Pak Kepala Bapeda yang sengaja beliau akan menjadi kita pribadi, namun karena padatnya sangat mengantar, mohon maaf diwakilkan oleh saya, namun tanpa mengurangi rasa hormat. Dan Pak Kepala ikut mendoakan semoga perencanaan ini nanti berjalan sampai pada pelaksanaan sampai berkesinambungan. Mungkin dari kami dari Bapeda melihatnya dari sisi perencanaan ya. Dari sisi perencanaan di sini berawal dari potensi. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa potensi yang ada di Desa Kewe, ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6 tadi. Jadi kami berharap dalam dokumen perencanaan tadi semua digali, artinya secara potensi dan kendala semua harus dicari. Kemudian dari potensi dan kendala dimaksud, kami berharap juga ada indikasi program. Jadi indikasi program itu nanti mungkin dari sisi penganggaran bisa disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten maupun yang ada di tingkat bawahnya. Artinya, jadi kalau dokumen perencanaan itu ada dan jelas, maksudnya dari sisi ya ini sebenarnya lokasi wisata 1, 2 itu sebenarnya butuh apa? Yang terpenting di sini kan dari potensi yang ada itu kan sudah didukung startupnya. Jadi misalkan sarana jalan itu kurang, terus kemudian butuh tempat sampah, terus butuh apa itu pendukung lainnya, fasilitas itu apa? Kami harap itu dimunculkan dalam indikasi program. Lebih lagi di sini kalau kita mau posisi dari kecamatan Bian di sini memang transit ya. Artinya itu jika orang lewat itu kan dari Ponorogo masuk ke Magetan itu kan gitu masuk. Dan mungkin yang perlu
memang sangat perlu ya, artinya atraksi apa Bu yang benar-benar menarik dari orang perjalanan masuk di Magelang itu mau mampir gitu, mau mampir. Jadi harapan itu tidak hanya dilihat oleh masyarakat kita tapi dari luar daerah. Jadi begitu masuk di Lembea mau minggu ke Rowe untuk menikmati wisata yang ada di Rowe, dari situ kan dibutuhkan kenyamanan. Mungkin yang saya maksud di tadi itu masalah penganggaran itu support untuk segala macam keperluan dari wisata itu. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, wisata launching. Jadi setelah di launching selesai. Jadi harapan kita tidak seperti itu gitu. Makanya mungkin dari sisi perencanaan ketika itu nanti diindikasi program itu dimunculkan, kemudian dibagi pertahapan, artinya jangka pendek 1 tahun itu apa, jangka menengah itu apa, jangka panjang itu apa, itu kan kalau sudah jelas nanti kemungkinan itu kalau di desa itu kan kondisi politik kan juga mewarnai gitu. Artinya perencanaan dan pelaksanaan dari wisata itu tidak akan terputus. Jadi itu nanti kan bisa terus. Karena memang tujuan dari wisata itu kan untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi makanya kalau ketika ini bikin perencanaan yang kita beri Jawa itu kan peningkatan perekonomian. Nah, peningkatan perekonomian ya kalau mau pariwisata memang atraksi. Ya atraksi itu yang mungkin kita fokuskan. Nah, mungkin nanti kepada Bapak Konsultan kita kan ada dokumen Ripada ya. Memang ini kita lagi revisi gitu. Lagi revisi mungkin nanti bisa disondengkan nantinya nanti memang terus terang kalau untuk di Kowe ini kita belum masuk di Ripada. Belum masuk karena yang videonya kan belum ada. Cuman kami membuka wisata rintisan gitu. Artinya kita satu memang harapan kami bisa wisata itu dari masing-masing desa itu bisa digali. Dan mungkin ini yang harapan kami itu penggalian ini memang benar-benar sesuai dengan potensi. Jadi jangan teknis. Artinya yang ada itu sebenarnya apa? Yang kurang apa? Nah itu nanti kami mohon itu di dokumen perencanaan ini ada. Jadi kami nanti istilahnya ketika memasukkan di Ripada kami itu sebenarnya fokus. Jadi ada kekurangan apa di desa Kowe untuk mendukung pariwisata yang ada di sini. Nah seperti itu. Terus kemudian yang mungkin secara kelembagaan mungkin yang terpenting kalau memang ini jadi nanti saya harap ini kami harap itu memang nanti ditetapkan ya ditetapkan oleh kepala desa sebagai desa wisata. Mungkin nanti itu sebagai landasan kami untuk memberikan program yang ada di kabupaten, karena tanpa legalitas kami juga kesulitan untuk menghubungkan dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten. Jadi mungkin itu dulu, kalau nanti secara konsep monggo saya serahkan kepada Bapak Konsultan, dan kalau ini memang partisipatif memang saya harap bisa untuk masyarakat sini kesungguhan ya, artinya memang kalau ini memang sudah niat monggo kita bareng-bareng. Artinya kita yang dari kabupaten juga kalau dari sisi perencanaan sudah tersedia, insya Allah kami juga siap untuk mensinkronkan dengan dokumen yang ada di kabupaten. Yang penting memang dari kita semua, dari masyarakat juga, karena ini memang tidak luput dari partisipasi masyarakat. Yang terpenting itu dari kesadaran untuk rasa memiliki tadi, tapi juga yang terpenting dokumen perencanaan di indikasi program itu memang kami harapkan. Jadi secara perencanaan, secara kondisi politik itu mungkin tidak akan terganggu. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan siang hari ini sebetulnya Bapak Kepala Dinas beliaunya bukan hadir secara pribadi, karena tadi juga ada pemaparan masalah industri kulit, masalah dari yang turut menghadiri
di Kru ini dari saya sebagai Kepala Bidang Perdagangan. Yang ingin saya tanggapi, karena dalam suatu desa wisata atau wisata apapun, di suatu tempat itu tidak lepas dari kulinernya atau mungkin oleh-olehnya. Secara otomatis kita harus melibatkan IKM-IKM yang ada di desa Grue ini. Jadi IKM-IKM ini akan berpotensi dengan kuliner-kulinernya. Bagaimana kita ini bisa menggerakkan IKM-IKM yang ada di sini, bagaimana kerajinan-kerajinan yang kita tampilkan, kuliner apa yang mungkin di daerah lain tidak ada. Jadi dalam hal kuliner ini tidak bisa lepas dengan adanya suatu tempat wisata. Rata-rata kalau kita ini suatu misal akan ke Sarangan, wah nanti di sana akan makan sate kelinci, mungkin akan makan bakso. Oleh karena itu di desa wisata di Grue ini mungkin dalam kulinernya atau cuma satu minggu, Sabtu dan hari Minggu sementara atau gimana, monggo. Jadi kesannya bagaimana IKM ini nanti bisa terbuka motivasi-motivasinya, inspirasi-inspirasinya, bagaimana dalam pengunjung wisata ini akhirnya bisa tertarik. Oh, kita ke sana makan ini, makan ini. Terus tidak lepas dari bagaimana caranya IKM itu mengemas mungkin jajanan yang akan dibawa pulang dan lain-lain. Kebetulan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sudah mempunyai rumah kemasan. Jadi mungkin yang IKM yang perlu bagaimana caranya menjajakan dagangannya, bagaimana caranya mengemas biar menarik pengunjung, ini bisa konsultasi dengan Dinas Perdagangan. Bagaimana nanti caranya menata pedagang kaki limanya, bagaimana menata kafe-kafenya dan lain-lain. Karena apa? Dalam hal kuliner ini mesti yang pengunjung yang pertama itu luarnya, ini barang ini menarik. Jadi isinya itu biasanya nomor 2. Oleh karena itu saya mohon di Desa Grue ini nanti IKM-nya ini digerakkan. Mungkin ibu-ibu untuk warung-warungnya. Jadi tidak sekedar warung seadanya. Karena apa? Dari orang-orang yang suka wisata, ini harga itu nomor 3 ya. Kenyamanannya bagaimana, ini adalah yang kita harus kita perhatikan, kebersihan dan lain-lain. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat nanti selain wisata lokasinya, ini juga dipikirkan masalah IKM-nya dan yang produksi mungkin souvenir dan lain-lain. Mungkin dari Pusrindak, kalau dari IKM yang ada di Grue ini suatu misal ada menginginkan bagaimana caranya untuk mengemas yang baik, bagaimana caranya untuk mempromosikan, bisa koordinasi dengan
pihak Disperindak. Kebetulan dan juga ada Komisi Agung dan Perdagangan. Mungkin dari kami selaku perwakilan dari Disperindak kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.